Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah kita menghadapi pergumulan, lepas pergumulan, menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi proses demi proses yang kita alami hari-hari ini, untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan, kita tentunya sangat membutuhkan yang namanya stamina rohani yang prima, stamina rohani yang sehat. Karena dengan stamina rohani yang prima dan stamina rohani yang sehat, saya percaya kita pasti bisa melewati setiap ujian demi ujian yang kita hadapi hari-hari ini. Apalagi kita sedang berhadapan dengan satu peristiwa besar, yaitu wabah virus COVID-19 yang sudah merambah sampai ke seantero bumi ini. Ada 200 lebih negara yang sudah terpapar atau terjangkit oleh virus ini, dan benar-benar mengganggu kenyamanan kita manusia yang ada di bumi ini. Tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh kalah, dalam arti kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Karena hanya dengan berserah kepada Tuhan, kita akan bisa melewati setiap persoalan atau ujian yang terjadi hari-hari ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan sebetulnya firman Tuhan pada kesempatan ini harusnya disampaikan di dalam persekutuan doa puasa setiap hari Selasa di Gereja Keluarga Tabernakel di Kota Bandung. Tetapi hari ini dalam bentuk rekaman video, dan rekaman video ini akan dibagikan kepada kita semua jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel. Dan sekiranya kalau ada di antara anak-anak Tuhan lain yang mendengarkan video ini, mari kita sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita akan belajar satu firman Tuhan yang luar biasa, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Rasul Paulus berpesan, akhirnya hendaklah kamu kuat. Kata akhirnya hendaklah kamu kuat ini menunjukkan kepada akhir dari catatan Rasul Paulus yang berkaitan dengan persoalan, permasalahan, pergumulan hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa kita melewati pergumulan? Karena memang firman Tuhan yang mencatat, Yesus sendiri yang berkata, kalau engkau mau mengikut aku, harus memikul salib. Jadi salib itu adalah bagian dari kekristenan, bagian dari pendewasaan rohani kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita tidak akan terlepas dari yang namanya pergumulan. Sebab itu Rasul Paulus menekankan, akhirnya hendaklah kamu kuat. Artinya kita harus tangguh, kita harus kuat menghadapi segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kata kuat di dalam Tuhan artinya hanya bersama dengan Tuhan kita mampu melewati semuanya. Hanya bersama dengan Tuhan kita bisa melewati setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Kuat di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 108 ayat yang ke-14 dikatakan, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa.
Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jadi bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Tidak ada orang yang mampu melewati pergumulan hidupnya sendiri. Tidak ada manusia yang kebal dengan tantangan. Tidak ada manusia yang kebal dengan persoalan. Setiap kita manusia itu rapuh. Manusia itu lemah. Kita tidak mampu menghadapi semuanya dengan sendirian. Hanya bersama dengan Tuhan kita pasti mampu melewatinya. Karena itu dikatakan di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Jadi tidak hanya di dalam Tuhan, tetapi kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Kenapa dikatakan di dalam kekuatan kuasanya? Kita ingat pesan Yesus ketika dia mau terangkat ke surga. Pada waktu itu, dia pesan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem, untuk dapat menantikan janji Bapa di sana. Selama 10 hari mereka menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena kuasa Allah ini penting dalam kehidupan kita. Ketika menghadapi satu masalah, satu persoalan di dalam kekristenan, kita membutuhkan kuasa Allah. Karena dengan kuasa itu kita bisa melewati semuanya. Di dalam surat Efesus dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya. Kuasa yang begitu dahsyat, yang tak terduga kehebatan dia luar biasa. Kuasa Allah yang dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yang tidak pernah berubah. Dia yang menyertai kehidupan kita. Kita harus kuat. Mengapa kita harus kuat? Di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan dua hal, tipu muslihat iblis dan melawan panah api dari si jahat. Tipu muslihat iblis. Kalau bicara soal tipu menipu, iblis pernah melakukan hal itu kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Hawa yang tertipu oleh omongan iblis, oleh apa yang disampaikan iblis, sehingga dia memakan buah yang dilarang Allah. Lalu kemudian Hawa mempengaruhi suaminya, tertipu Adam, dan akhirnya mereka berdua jatuh di dalam dosa. Jadi kalau bicara soal tipu menipu, tidak ada yang lebih hebat daripada iblis. Dia penipu ulung. Dan tipuan itu sedang dilancarkan kepada kita. Kita tidak boleh tertipu. Iman kita tidak boleh tertipu. Keyakinan kita tidak boleh tertipu. Oleh karena iblis yang sudah kita bangun selama ini sedemikian rupa. Dibangun dengan perjuangan demi perjuangan. Kita sudah sampai pada fase ini di dalam Tuhan. Pertahankan keyakinan kita kepada Tuhan. Dan percayalah, Dia beserta dengan kita. Yang kedua adalah panah api dari si jahat, yang siap dilancarkan kepada kita untuk menyerang kita dan untuk menghancurkan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Hal ini pernah dialami oleh Ayub. Ketika Ayub diizinkan oleh Allah diganggu oleh iblis, dia mengalami kehancuran yang luar biasa. Anak-anaknya mati semua, harta kekayaannya habis. Bahkan Ayub mengalami satu penyakit yang membuat Ayub harus diasingkan dari kalangan masyarakat pada zaman itu. Ayub berada pada titik terendah, titik lembah kekelaman dalam hidupnya. Ayub jatuh terperosok. Dia mengalami satu situasi yang mengerikan dalam hidupnya. Tapi pelajaran firman Tuhan yang kita dapatkan adalah Ayub tidak menyangkal Allah yang dia sembah. Ayub tidak meninggalkan Allah yang dia sembah. Dia tetap semakin kuat malah di dalam Tuhan. Keyakinan dia terhadap Allah semakin tangguh.
dan membuat dia dipulihkan. Di dalam pasal 42 dalam kitab Ayub, Ayub dipulihkan Tuhan 2 kali lipat pada waktu itu. Apa yang pernah Ayub miliki hilang, dikembalikan Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Ini contoh yang baik. Di dalam kita menghadapi serangan-serangan kuasa kegelapan, di dalam kita menghadapi tantangan demi tantangan yang sedang diperhadapkan di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, satu hal pesan firman Tuhan, kita tidak boleh melepaskan tangan Tuhan. Kita tidak boleh lepas dari genggaman tangan Tuhan. Kita harus berpegang teguh kepada Tuhan. Kita harus memiliki ketangguhan iman, ketangguhan rohani, supaya kita bisa menerobos setiap badai persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan tidak hanya itu saja, tidak hanya membutuhkan stamina rohani, stamina iman yang kuat, tapi ada hal yang harus kita miliki juga, adalah strategi di dalam kita melawan setiap persoalan. Harus memiliki persenjataan yang lengkap. Kalau kita masuk medan perang tidak boleh dengan tangan kosong. Harus ada persenjataan yang lengkap. Apa itu semua? Saya bagikan dalam 3 hal pada kesempatan ini. Untuk kita bisa mampu menghadapi semuanya, kita memiliki, yang pertama harus kita miliki adalah perisai iman. Perisai iman itu untuk melindungi kehidupan kita dari segala hal yang terjadi. Selama iman kita kuat, kita pasti mampu. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan hari-hari ini? Kita mengharapkan pemulihan. Kita mengharapkan situasi kondusif kembali. Kita mengharapkan segala sesuatu normal kembali. Kita mengharapkan usaha kita bisa jalan kembali. Kita bisa mengharapkan aktivitas kita kembali terjadi. Bekerja, mencari uang, mencari nafkah hidup. Segala hal kita harapkan itu terjadi. Satu hal firman Tuhan. Mari kita beriman kepada Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat mujizat Tuhan hari ini. Tapi percayalah dengan iman, kita akan melihat karya mujizat Allah. Kita tidak bisa melihat Tuhan dengan kasat mata kita. Tapi dengan iman kita percaya bahwa Dia ada. Dan Dia segera menolong kehidupan kita dalam kesulitan apapun. Yang kedua yang dibutuhkan dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah pergunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam sebuah peperangan memiliki perisai itu penting, tapi kalau tanpa pedang sia-sialah. Karena kalau hanya perisai tanpa pedang, kita hanya bisa menangkis, kita hanya bisa menahan lawan, tapi kita tidak bisa menyerang. Karena itu dibutuhkan pedang roh, yaitu firman Allah. Selain perisai iman, ada pedang roh yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Apa pedang roh itu? Yaitu firman Allah. Firman Allah itu kekuatan kita gereja Tuhan. Firman Allah itu kekuatan kita pribadi manusia. Firman yang menerangi setiap kehidupan kita. Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia menerangi kehidupan kita. Ketika kita menghadapi gelapnya dunia dengan persoalan yang ada, hati kita mungkin mulai gelap, pikiran kita mungkin mulai gelap, iman kita mungkin mulai redup, mulai gelap. Mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Karena dengan firman Allah akan menerangi semuanya. Sesuatu yang tidak terlihat akan terlihat oleh firman Allah. Harapan yang tidak terlihat akan terlihat. Ada harapan yang nyata di sana. Karena ada firman Allah. Yang ketiga, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita adalah apa? Berdoa dalam segala waktu.
Berdoa dalam segala waktu, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Berdoa artinya berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak putus-putus, menyampaikan doa kepada Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah, dengan Tuhan. Hanya dengan doa. Sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Sampaikan setiap keluhan kita kepada Tuhan melalui doa. Hana ketika dia merasa terhina oleh istri kedua suaminya, tidak punya anak, dan dia dibully habis-habisan. Dia berdoa kepada Allah pada waktu itu untuk meminta anak. Dan Tuhan memberikan anak kepada Hana. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami pengalaman ini. Mereka berdoa, menyampaikan doa kepada Tuhan. Dan melalui doa itu, maka apa yang menjadi masalah dalam kehidupannya, Tuhan tolong. Sama dengan kehidupan kita. Hanya dengan doalah kita bisa menerima jawaban dari Tuhan. Dengan persoalan yang terjadi hari-hari ini, sangatlah baik bagi kita untuk semakin membangun hubungan, komunikasi dengan Allah, dengan Tuhan. Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk datang merengek kepada Tuhan, menangis, meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta pemulihan kepada Tuhan, supaya negeri kita dipulihkan, supaya kehidupan ekonomi kita dipulihkan, supaya situasi yang terjadi hari-hari ini dipulihkan oleh Tuhan, dan kita kembali beraktivitas seperti biasa. Itu yang kita harapkan. Hanya dengan apa? Menyampaikan doa kepada Tuhan. COVID-19 ini tidak hanya memporak-porandakan manusia, tapi dengan COVID-19 ini, perekonomian dunia sedang terancam. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya yang paling berbahaya bukan COVID-19. Tetapi ketika COVID-19 ini selesai, maka dunia menghadapi satu masalah baru, yaitu menghadapi yang namanya resesi ekonomi global. Resesi ekonomi dunia. Kita lihat terjadi di setiap negara-negara yang sedang diperhadapkan, yang sedang dilanda dengan COVID-19 ini. Ekonomi mulai carut-marut, mulai kacau balau. Di Indonesia secara serentak mem-PHK karyawan-karyawan karena tempat bekerja mereka bangkrut secara mendadak, ditutup, tidak bisa bekerja. Dunia sedang berada pada satu situasi level yang sangat rendah. Dibutuhkan kita sebagai orang yang percaya untuk berharap kepada Tuhan. Hari-hari inilah kita perlu untuk melihat apakah kuasa Allah itu nyata dalam kehidupan kita atau tidak. Dan saya percaya kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dia mampu menjaga setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Kalau bicara soal kelaparan, karena bicara tentang resesi ekonomi global, kelaparan itu sudah terjadi dari zaman dulu. Dari zaman Abraham pernah terjadi kelaparan. Zaman Ishak pernah terjadi kelaparan. Zaman Elimelek, orang Bethlehem, lari ke tanah Moab karena kelaparan hebat di Bethlehem. Kota roti, gudang roti, terjadi kelaparan yang begitu hebat. Zaman Yusuf terjadi kelaparan ketika Tuhan mengizinkan Yusuf mengalami berbagai macam proses dan dia harus pergi ke Mesir. Sampai di sana Allah membawa dia, ternyata akan terjadi kelaparan. Bahkan zaman Elia pernah terjadi kelaparan ketika Allah meng-lockdown Elia di Sungai Kerit karena ada terjadi kelaparan yang hebat. Kita lihat cara Allah memelihara orang-orang yang bergantung kepadanya. Luar biasa, sangat hebat, bahkan tidak kita duga dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah menjaga, memberi makan Elia dengan begitu luar biasa di sana. Dan kita berharap itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut dengan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Takutlah kepada Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Takut kepada Tuhan bukan berarti kita nyumput, bersembunyi karena kita takut. Takut artinya kita menghormati Tuhan. Kita memanggil nama Tuhan.
kita berserah kepada Tuhan. Karena Dialah yang memberikan kita kehidupan, yang memberkati setiap kehidupan kita. Sebab itu tidak ada pesan yang paling penting dalam kehidupan kita hari-hari ini. Siapapun yang menyampaikan pesan firman Tuhan, hanya satu yang paling penting. Dikatakan dalam Mazmur 118 ayat 8 dan 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Dikatakan lebih baik berlindung pada Tuhan. Hanya berlindung pada Tuhan. Karena hanya Dialah yang dapat menolong kehidupan kita. Pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud di tengah-tengah kepungan yang begitu hebat, di tengah-tengah persoalan yang begitu hebat, dia mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Di mana aku mendapatkan pertolongan? Tidak ada yang bisa menolong kehidupan kita. Daud kala itu dia tahu pertolongan yang paling tepat adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Sama dengan kehidupan kita. Kita mau minta pertolongan kepada manusia hari-hari ini, kita saja tidak boleh bergabung bersama-sama dalam jumlah yang besar. Kita harus mengkarantina diri di rumah. Kita harus diam. Jangan ada kontak fisik dengan orang lain. Apalagi minta pertolongan dan sebagainya. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Tapi percayalah, dengan Tuhan kita bisa melewati semuanya hari-hari ini. Sebab itu saya mendoakan kita semua, jemaat Tuhan di gereja keluarga Tabernakel. Saya doakan supaya kita semua ditolong oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan kita akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Sebab itu izinkan saya hari ini untuk mendoakan kita semua. Bagi yang mendengarkan rekaman video ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada dan tangan kirimu naikkan ke atas dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah baik sampai hari ini masih menyertai dan melindungi kehidupan kami. Tetapi ada satu hal yang menakutkan buat kami hari-hari ini Tuhan. Di mana kami sedang menghadapi satu peristiwa besar, wabah virus COVID-19 Tuhan, yang semakin mencekam Tuhan. Jumlah korban yang terinfeksi semakin bertambah Tuhan. Bahkan di negara kami semakin bertambah. Tentunya kami manusia Tuhan, kami takut menghadapi semuanya. Tapi kami diajarkan oleh firman Tuhan untuk selalu berlindung dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Sebab itu hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan yang menolong kami semua. Jemaat Tuhan di gereja keluarga Tabernakel ini, Tuhan lindungi kami, jagai kami, pelihara kami. Hindarkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Dan berkatilah kehidupan kami. Kami yang sudah mulai tidak bekerja, usaha ditutup, ekonomi mulai carut marut. Tuhan tolong kami Tuhan. Karena hanya Engkaulah penolong dalam kehidupan kami. Engkau sanggup memelihara kami sekalipun dalam kondisi sangat genting Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah siapapun yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Tuhan tolong kami. Pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Dari bencana yang terjadi ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.